morning everyone, welcome to the EMC Church. Selamat pagi semuanya, selamat datang di ibadah EMC pada pagi hari ini. Saya mau mengundang yang masih ada di luar untuk kita bisa masuk ke dalam. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, and I also would like to invite everyone to stand up. Saya mengundang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, and let's sing this song. Mari kita semua bangkit berdiri and let's sing this song. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you for this morning Lord. As we can come to you, Lord Jesus, we are reminded of your goodness, of your mercy, of your love. And this is our song to you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every beam, Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream, Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been, Jesus,
is you. Hallelujah, lift my hands, I lift my hands. Come on, just lift up your hands. I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond, to the one thing true, Jesus is you. Let's sing a song again, and I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond, to the one thing true, Jesus is you. Hallelujah, let's lift up our hands. I lift my hands. Hallelujah, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond, to the one thing true, Jesus is you. To the one thing true, Jesus is you. Let's sing one more time. To the one thing true, Jesus is you. Hallelujah. Come on, church, let's worship Him, for He's a true God. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita semua untuk menyembah Dia. Sembah Dia. Oh, hallelujah. Oh, Jesus, it is you. Oh, we worship Jesus. We honor you, Jesus. Say, for your name is above all names. For you are power. For you are merciful. For you are gracious. For you are King of kings. We honor you. We honor you. Oh, thank you, Jesus. Mari jemaat Tuhan, let's give thanks to Him this morning.
For His mercy endures forever, and His love never ends. Let's just take this moment to give thanks. For He is good, for He is good. Oh, God is a good God. He is loving, He is merciful. He never left us alone. Thank you, Jesus. We offer our thanksgiving, Jesus, for you are so good. Yes, Jesus, for you are so good. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, kebaikanmu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. And this morning, Lord, we just want to give thanks to you. We just want to honor you. We just want to glorify you, Lord Jesus. Thank you for loving us, Lord Jesus. And we love you, Lord Jesus. You are the center. You are everything, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. And as we praise you, as we lift up our hands to you, as we glorify you, Lord Jesus, we pray for your Holy Spirit to touch every single of us this morning, Lord. Oh, we pray, Lord Jesus, for new anointing. We pray, Lord Jesus, oh, for the new awakening, Lord. We pray, Lord Jesus, that everyone who is weak will be strengthened this morning, Lord. Everyone who is sick, they will be healed this morning, Lord, because you are God. You are a Savior. You are a deliverer. You are a healer, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. And we're ready to lift up and we're ready to shout your name, Lord. Thank you, Lord Jesus. And everyone who believes says, Amen. Hallelujah. Good morning, church. Say hi to the person next to you. Say, God is good. Hallelujah. Sebabnya hidup ada hari esok. Sebabnya hidup ku tak
hidup. Haleluya. Haleluya. Let's give him praise. Haleluya. Yes, Jesus. Because you live, that we have hope. Because you live, we have the future, Lord. Haleluya. Mari saudara-saudara kita bernyanyi lebih semangat lagi. Amen. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, haleluya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwah kita. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, yes Jesus, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dan telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwah kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, haleluya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bernyanyi lebih semangat lagi. Oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Come on, church. Oleh darah anak domba, yes Jesus, by your blood, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih mau bernyanyi lagi? Amin. Mau bisa nyanyi lagi? Yes, haleluya, come on. Every praise is to our God. Amen, haleluya. Every praise is to our God. Every word of worship is to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God.
praise is to our God. Yes, Jesus. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Sing it again, hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship is to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Come on, touch. God our Savior, God our healer, God our deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God our Savior, God our healer, God our deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship is to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Oh, our God is a Savior. God our Savior. God our healer. Come on, just declare it. Our deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Come on. God our Savior. Yes. God our healer. God our deliverer. Yes, He is. Yes, He is. One more time. God our Savior. God our healer. God our deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship is to our God. Every praise is come on. Every praise, come on, church. Every praise, one more time. Every praise is to our God. Hallelujah, hallelujah. Come on, with some music, let's give Him praise one more time. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory to you, Jesus. Glory, glory to you, Jesus. Oh, yes, Lord, we declare that you are Savior, you are Deliverer, you are Provider, you are a healer, Lord. Oh, Jesus, there is no name like you. There is no other name like your name, Lord Jesus. Thank you, Lord. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. And let's worship Him one more time and sing this song. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came.
you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you, Lord Jesus, crown you now with many crowns. You reign victorious. Hallelujah. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Hallelujah. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. I would like to invite Roy to come. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari kita angkat tangan kita, let's lift up our hands to Him. Worthy is the Lamb, Jesus, seated on the throne. thank you Lord, thank you Lord. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Hallelujah. High and lifted up, Jesus, we lift up your name. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is Jemaat sendiri nyanyi lagu ini. Let's lift up our voice to Him. Worthy is the Lamb. Thank you, Lord. seated on the throne. Thank you, Jesus. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Beautiful Jesus. High and Lifted up. We lift up our King. Jesus, Son of God, Darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. One more time, hallelujah. Worthy is the Lamb.
Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Mari kita sembah Dia. Let's worship Him. He's worthy to be worshipped. Worthy. Worthy. Hallelujah. Dia layak disembah. Dia layak disembah. He's worthy to be worshipped. He's our King. He's our Master. He's our Savior. He's our Creator. Name above all names. Kings above all kings. Jesus, we worship you. Let's lift up your hearts. Let's lift up our mouth to Him. Let's raise your voice and worship. Let's worship together in one accord. We unite our hearts as one in you, Lord, to worship you, Lord. We love you, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. His presence is powerful. His presence is wonderful. We worship the living God. He's worthy to be worshipped. Dia layak disembah. He's worthy to be worshipped. He's worthy to be worshipped. You are in the midst of us, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, we need you, Lord. We unite our hearts as one in you, Lord, to lift up your name on high. Worthy is the Lamb, Jesus. Worthy is the Lamb, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Because of you. Jesus, Jesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, we want to just sing because of who you are, Lord. Because of who He is to us. Who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Thank you, Jesus. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. We give you glory, Jesus. Because of who you are, I give you praise. We give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say,
Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Sekali lagi. Jehovah Jireh, my provider. Jesus. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. We give you glory. Because of who you are, I give you praise. We give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, we worship you. Lord, I worship you because of who you are. Sekali lagi. Lord, I worship you because of who you are. Hallelujah. Hallelujah. Because of who you are, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Terima kasih Jesus. Tuhan. Thank you, Lord. Because of who you are, we worship you, Lord. You are a creator. You are everything, Lord Jesus. You are a king. You are a master, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. You are here in the midst of us this morning, Lord Jesus. You are worthy to be worshipped. You are worthy to be adored, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Take over this place. You are in control. Lead us from the beginning to the end, Lord. This is your service, Lord Jesus. This is your service, Lord Jesus. It's not our service anymore, Lord. Take over this place, Holy Spirit. We can feel your presence in this place. Continue, Lord, to work in us, Lord, until the end of this service, Lord, that many of us will change forever, Lord Jesus. By your power, by your blood, by your spirit, Lord Jesus. Thank you, Father. Terima kasih, Tuhan. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, all our faults, all our wrongdoings, Lord. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, kesalahan kami, Tuhan. We need you more and more, Lord Jesus. We need you, Lord. Without you, we are nothing. We are lost without you, Lord. We need your spirit, Lord Jesus. Thank you, Father, for uniting us as one in you, Lord, this morning. That we are ready to receive your word, Lord. I pray, Lord, for Pastor Enoch, Lord Jesus. You equip him, you anoint him, Lord Jesus. Speak through him, Lord. Open a new revelation, Father. That when he speaks, there is power, there is authority. In the name of Jesus. Open up your ways, Lord Jesus. And just hiding behind the cross. There is your instrument, your vessel. Nothing more than that, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. And for us, Lord, we open our hearts, our ears, ready to receive your word, Lord. When we walk out from this place, we are never the same. We are more than conquerors, Lord Jesus. We are healed, Lord. If some of us who are sick will be healed in the name of Jesus. By his words, we are healed. We are restored. We are renewed. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Father. Thank you, Lord. Once again, Lord, thank you for gathering us here this morning in your presence, Lord Jesus. We can feel you, Lord Jesus. Continue, Lord. Terima kasih, Tuhan, for everything that you've done, Lord Jesus. You are great. You're amazing. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all names. Semua percaya katakan. Amen. You may be seated. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Selamat pagi juga untuk saudara yang baru pertama kali datang. Tuhan memberkati.
We have a special guest this morning, Pastor Enoch Willianto from Surabaya. Young people, probably everyone to listen here is you are not welcome. But otherwise, able to understand English. Ya, Bapak Ibu Saudara, satu kehormatan pada pagi hari ini saya juga tapi itulah, ya kan? Nah, kemarin telepon sama tante saya, hamba Tuhan juga. Kalau bisa mengisi di sini. Singkat ceritanya, akhirnya beliau bersedia. Beliau juga seorang gembala dan juga seorang lecturer. Jadi pesan-pesan dari Tuhan buat hambanya. Sini bebas-bebas aja Pak. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang hari ini diberikan kepada saya oleh Bapak Pendeta yang Yongki Santoso ya. Minta maaf Pak Yongki Santoso yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di tempat ini. Saya sangat suka ada di tengah-tengah saudara dan menikmati suasana ibadah. Tadi tanpa saudara sadari saya ikut nangis loh waktu menyembah dan memuliakan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Saya dan istri sungguh-sungguh diberkati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada orang yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya memperkenalkan sedikit tentang diri saya. Saya adalah seorang gembala sidang seperti yang Pak Yongki tadi sampaikan. Menggembalakan baru 30 tahun. Dan saya menjadi seorang dosen sekolah teologi dan lebih dari 30 tahun. Jadi lebih lama menjadi dosen daripada menjadi seorang gembala. Dan saya punya 3 orang anak sama seperti Pak Yongki. Laki-laki 2 pertama, lalu kemudian yang ketiga seorang putri baru 15 tahun. Padahal usia saya tidak terlalu muda, sudah 60 tahun. Jadi menikah agak terlambat karena kurang iman. Nggak berani menikah karena belum siap terus. Tapi puji Tuhan hari ini kami punya 3 orang putra putri dan istri saya menemani saya untuk hadir dalam ibadah ini. Dan juga kita sebetulnya tidak ada rencana untuk pelayanan. Kita rencananya hanya untuk jalan-jalan dan cari makan yang enak di Sydney. Nah, kalau nggak keberatan mungkin istri saya bisa berdiri dan melihat. Terima kasih saudara. Istri saya namanya Fani. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan sedikit renungan. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah bahayanya sukses, the dangers of success. Banyak orang ingin sukses, termasuk saya. Kalau saya melayani, kalau saya jadi seorang pengajar, saya ingin menjadi dosen dan menjadi seorang hamba Tuhan yang sukses. Bagi orang, sukses itu semuanya adalah harapan dan cita-cita.
Tidak ada orang yang tidak rindu untuk menjadi berhasil dan sukses. Segala upaya dikerahkan supaya orang bisa sukses dan berhasil. Tapi sedikit sekali yang memikirkan bahwa berhasil dan sukses itu ada bahayanya. Makan manis-manis itu memang enak, tapi orang seringkali lupa ketika makan manis itu sudah tercapai sampai titik tertentu, maka ada risiko yang menyertai, diabetes. Nah, sukses itu juga demikian. Ternyata sukses itu ada bahayanya. Orang tidak pernah mengupayakan bagaimana mengantisipasi kalau hidupnya sukses. Orang hanya mengerahkan tenaganya untuk menjadi sukses. Sekolah yang pintar, kerja yang giat, bikin koneksi yang luas. Hidup harus dipercaya supaya orang menaruh keyakinan kepada kita. Tapi tidak pernah mempertimbangkan apa bahayanya kalau orang itu sukses. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara mengenai hal itu. Kita akan sama-sama membaca di dalam 2 Tawari Fatsal yang ke-26. 2 Tawari 26 ayat yang ke-16. Dan kita akan memberikan batas kepada kitab Tawari itu karena kita akan terus memeriksa firman Tuhan berdasarkan 2 Tawari 26 itu. 2 Tawari 26 ayat yang ke-16. Kalau sudah saudara ketemu, saya akan membaca. 2 Tawari 26 ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan dalam 2 Tawari 26 ayat 16 ini bahwa setelah seorang raja yang bernama Raja Uzia, salah satu raja dari raja di Israel, itu menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sombong, dan ia melakukan hal yang merusak. Saudara-saudara, orang tidak pernah sadar bahwa ketika orang itu sukses, orang itu bisa berubah menjadi sombong. Kalau sekedar sombong saja itu tidak memberikan dampak atau pengaruh apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi persoalannya ketika orang itu sombong, dia akan langsung berhadapan dengan Tuhan. Yang tadinya Tuhan itu menjadi sekutunya, menjadi penolongnya, maka ketika orang itu sombong, dia berubah menjadi musuhnya Tuhan. Dan kalau orang jadi musuhnya Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa berhasil. Dan yang kedua, saudara-saudara, kalau orang itu sombong, ia berubah menjadi suka marah. Saudara akan menemukan nanti di bagian yang lain, Raja Uzia ini ketika berhasil, ia menjadi suka marah. Orang itu kalau miskin belum jadi apa-apa, biasanya suka minder. Tapi ketika kaya, berhasil, sukses, punya segalanya, orang itu berubah menjadi suka marah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Raja Uzia ini ketika sudah berhasil, tidak mau mendengar nasihat orang lain. Karena sudah berhasil menganggap dia yang paling ngerti, dia yang paling tahu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan nasihat kepada Raja Uzia. Nah, hari ini kita mau melihat apa yang sudah dicapai, apa yang dimiliki oleh seorang raja yang bernama Uzia. Sebab firman Tuhan tadi kan mengatakan begini, setelah ia menjadi kuat, menjadi berhasil, menjadi sukses, ia menjadi tinggi hati. Jadi tinggi hati, sombong itu
dialami setelah dia kuat. Berarti sebelumnya itu tidak sombong, tidak tinggi hati. Betul nggak, saudara? Itu sebabnya kita mau melihat di mana letak kekuatannya Raja Uzia ini. Saya mau menyampaikan kepada saudara beberapa catatan penting kekuatan, keberhasilan, kesuksesan dari Raja Uzia ini. Yang pertama, dia punya pemerintahan yang sangat kuat. Raja Uzia ini membangun benteng yang sangat kokoh. Dan di atas benteng-benteng itu ada menara-menara yang dimana semua penjaga-penjaga diletakkan. Nah, penjaga-penjaga itu kalau zaman sekarang mirip CCTV untuk mengawasi apa yang ada di luar, yang kalau ada apa-apa bisa menyerang ke dalam. Saya tadi bersama dengan Bapak Gembala naik mobil, saya di depan di sampingnya, istri saya di belakang. Saya sudah tahu kalau di depan harus pakai seat belt. Tapi istri saya kalau di Indonesia di tengah itu tidak perlu. Tapi Pak Yongki bilang, Ibu tolong seat beltnya dipakai. Sebab di sini kalau seat belt nggak dipakai bisa. Saudara-saudara, ternyata saya lihat nggak ada polisi. Kerugian dan serangan itu harus diantisipasi sejak awal. Jadi menara-menara itu diberikan penjagaan yang sangat ketat. Yang kedua, di zaman Raja Uzia lah dan kepada menciptakan persenjataan yang kuat. Juga bisa terlontar ke arah musuh, dan itu belum ada.
2 hal yang saudara perlu camkan baik-baik supaya nasib kita berubah. Yang pertama, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita baca ayat yang ketiga dan 4 di dalam pasal yang ke-26. Ini kan ayat 16. Kita baca ayat yang ketiga dan keempat. Usia berumur 16 tahun ketika dia mulai memerintah. Dan 52 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ayat 4. Dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti semua yang telah Amasya ayahnya lakukan. Jadi rahasianya dia itu berhasil adalah karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau saudara kepingin tahu apa yang dimaksud dengan apa yang benar, apa yang benar itu adalah kalau Tuhan memberikan perintah, kalau Tuhan memerintahkan, kalau Tuhan menetapkan dan dilakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, taat, maka itulah yang dinamakan dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan dan tidak dilakukan, itu benar. Kalau Tuhan mengatakan harus dilakukan dan dikerjakan, maka itu benar. Nah, apa yang menjadi dia berhasil? Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita merindukan hidup kita sukses, tidak ada kata lain. Kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Setuju, katakan amin. Kalau kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka hati Tuhan itu kan senang. Kalau kita punya anak dan anak kita itu melakukan seperti yang kita mau, maka kita akan merasa senang. Dan kalau kita senang, biasanya akan kita tanya, kamu mau apa? Betul nggak, saudara? Halo? Iya. Jadi Raja Usia ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya mau berhenti sebentar, saya tarik saudara sebentar saja. Saya adalah orang yang suka mengamati Facebook. Ada seorang senior yang suka saya perhatikan status Facebooknya. Nah, hamba Tuhan senior ini bukan cuma pendeta, tapi dia juga adalah dosen sekolah teologi. Dan dia sangat dihormati. Dan dia adalah sahabat saya. Dia bilang begini, Allah itu tidak dapat disenangkan atau disusahkan. Jadi status Facebooknya itu mengatakan begini, Allah itu tidak dapat disenangkan atau disusahkan. Maka timbul reaksi bermacam-macam karena status itu. Dan saya tahu apa yang dimaksud dengan ucapannya itu, apa yang dimaksud dengan statusnya itu. Sebab statusnya bilang begini, Allah itu tidak dapat disenangkan atau disusahkan. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak bisa disenangkan atau disusahkan oleh siapapun? Sebab Allah itu sempurna. Betul nggak? Kalau Allah yang sempurna bisa susah gara-gara seseorang, maka dia adalah Allah yang tidak sempurna. Halo? Paham saudara? Jadi kalau sampai Allah itu bisa susah gara-gara orang, maka Allah itu gak sempurna. Karena untuk dia itu bahagia, mengharapkan orang lain jangan sampai menyusahkan dia. Dia membutuhkan pihak lain untuk menyenangkan dia. Allah itu katanya tidak dapat disenangkan. Jadi kalau apapun yang kita lakukan gak bisa membuat Allah itu senang gitu. Kenapa? Masa Allah itu perlu saudara melakukan sesuatu supaya dia senang? Gitu. Tapi dia lupa, rekan saya itu terlalu kaku dalam memahami Allah. Saya menemukan, dan ini jawabannya, Allah itu bukan batu. Allah itu juga punya perasaan. Dan perasaan itu juga ditanamkan Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara akan menemukan, sepanjang Alkitab yang saudara baca, saudara akan menemukan
bahwa kalau orang itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, maka Allah itu bisa berduka. Dan dalam perjanjian baru kita menemukan bahwa Roh Kudus Allah, Roh Allah itu bisa berduka yang tinggal dalam hati kita kalau kita terus melakukan hal-hal yang berdosa di hadapannya. Jadi Allah itu punya perasaan, Allah memang Allah yang sempurna, tapi Allah itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu bisa berkenan, bisa senang, tapi juga bisa susah dalam hidup ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi saudara-saudara, kalau saudara melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Allah itu senang akan hidup saudara. Dan kalau Allah senang dalam hidup saudara, Tuhan pasti memberkati hidup saudara. Setuju, katakan amin. Yang kedua saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Uzia sehingga dia bisa melambung kuat, sangat terhormat dan sangat terkenal. Yang kedua, Raja Uzia itu mencari perkenan Tuhan. Kalau saudara tanya apa bedanya menyenangkan Tuhan atau melakukan yang benar dengan mencari perkenan Tuhan. Kalau melakukan apa yang benar itu datangnya dari Tuhan dan kita melakukan. Tuhan bilang jangan dan kita tidak melakukan, itu artinya melakukan yang benar. Kalau Tuhan bilang lakukan dan kita mengerjakan, itu melakukan yang benar. Tapi kalau mencari perkenan Tuhan, itu artinya dari kita. Sebelum kita membuat keputusan, sebelum kita melakukan apa-apa, kita tanya Tuhan dulu. Apakah Tuhan setuju dengan keputusan-keputusan penting yang strategis yang akan kita lakukan. Dan itu dilakukan oleh Raja Uzia. Mari saya ajak saudara melihat ayat yang kelima. Dan dia bertindak mencari Allah pada masa Sakaria yang memahami penglihatan, dan pada waktu ia mencari Tuhan, Allah membuatnya berhasil. Jadi dengan kata lain, mencari Tuhan itu artinya mencari perkenanan Tuhan. Sebelum membuat keputusan, sebelum melangkah, Raja Uzia ini selalu mencari Tuhan. Apakah Tuhan itu setuju? Apakah Tuhan itu mau hal itu diputuskan, dilakukan dalam hidupnya? Saudara-saudara, betapa banyak orang itu selalu merasa lebih pintar, lebih ngerti, dan selalu suka berpikir, kalau yang kayak gini aja nggak usah tanya-tanya Tuhan, saya juga tahu. Tapi hal-hal yang strategis itu perlu untuk tanya Tuhan. Setuju nggak saudara? Hah? Orang itu kalau suka tanya Tuhan hal-hal yang penting dalam hidupnya, Tuhan akan campur tangan dan akan mengatur langkah hidup orang itu. Saudara-saudara, mencari jodoh, memilih studi, memilih pekerjaan, apapun yang kita lakukan, kalau kita cari Tuhan, kita cari perkenan Tuhan, maka semua yang kita lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Karena Tuhan sudah approve. Kalau Tuhan sudah approve, maka semuanya akan berhasil. Setuju nggak saudara? Saudara-saudara, sukses dan berhasil itu adalah anugerah Tuhan karena pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, kalau Tuhan itu berkenan dalam hidup kita, maka kita pasti diberkati. Sebab tidak ada hambatan bagi Tuhan untuk melihat bahwa ini tidak pantas untuk diberkati. Sebab dia berkenan. Dia mencari di Tuhan. Saya mau menunjukkan contohnya supaya saudara paham. Ayat 6 dan 8. Contoh pertama. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. 7. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal
dan terhadap orang Meonim. 8. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Jadi orang itu bisa sukses karena campur tangan pertolongan Tuhan. Hidup ini saudara-saudara tidak cuma sekedar yang penting kaya, yang penting terkenal. Tapi jauh lebih penting adalah mencari perkenan Tuhan. Mencari keputusan Tuhan dalam hidup ini adalah perkara yang serius. Kita seringkali terburu-buru dalam melangkah. Kita lupa tanpa pertolongan perkenan Tuhan maka semuanya sia-sia. Setuju saudara? Yang kedua, contoh kedua, bahwa Allah itulah yang memberikan kesuksesan dalam kehidupan Raja Usia. Kita baca ayat 15. Ayat 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena apa saudara? Karena apa? Ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Siapa yang nolong? Ada campur tangan Tuhan yang gak kelihatan. Tapi apa yang dikerjakan selalu berhasil. Itulah kalau orang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hidup benar dan mencari perkenan Tuhan. Hidupnya beda. Ada banyak orang menganggap dirinya itu adalah segalanya. Tapi hari ini kita belajar. Hanya orang yang mencari perkenan Tuhan. Hanya orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Tuhan akan meninggikan. Kadang-kadang kita tuh heran. Sama-sama buka toko kiri dan kanan. Sama-sama produknya. Sama-sama harganya. Kenapa yang ini rame dan kenapa yang ini sepi? Kenapa yang situ terus ada pembeli, ada customer, order nggak pernah berhenti. Sudah order, repeat order. Yang sini bahkan banteng harga, nggak laku-laku. Kenapa? Kurang apa? Senyum ya nggak berhenti-berhenti gitu, sampai capek tersenyum. Kenapa yang sini bisa berhasil? Dan kita tidak pernah tahu adanya campur tangan Tuhan. Invisible hand. Yang terus mengerjakan bahwa Tuhan itu memberkati. Tuhan campur tangan. Kalau saudara ingin berhasil dan sukses, maka kita perlu mencari Tuhan. Perkenan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Sekalipun kita di negara Australia misalnya. Tapi hidup takut akan Tuhan berlaku di mana saja. Sebab Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan ketika dia sudah sukses, dia berubah jadi sombong. Bagaimana akhir hidupnya? Itu tadi saya mengatakan. Orang itu kalau sudah sombong, yang dihadapi itu bukan musuh yang biasa. Tapi Tuhan yang menjadi musuhnya. Itu sebabnya jangan pernah main-main dengan apa yang dinamakan dengan sombong. Mari saya ajak saudara melihat 2 Tawari 26 ayat yang ke-21. Ini adalah akhir masa hidup Raja Usia. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Perhatikan baik-baik. Raja yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat itu. Firman Tuhan bilang, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Punya segala sesuatu, tetapi tidak dapat menikmati kalau dia menjadi musuhnya Tuhan. Orang yang sombong akan dibuat Tuhan apapun yang dia miliki tidak dapat dinikmati. Apakah dia punya istana? Punya.
tapi dia tidak bisa menikmati istananya. Apakah dia bisa terkenal luar biasa? Bisa. Tapi dia tidak bisa menikmati sebab dia dikucilkan dari siapa-siapa. Apakah makanan-makanan yang istimewa bisa disajikan? Bisa, tapi dia tidak bisa nikmati sebab dikucilkan. Tidak boleh ada orang yang dekat-dekat dengan dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya tidak tahu berapa jumlah saudara, tapi jangan sampai seorang pun mengalami seperti Raja Uzia. Punya segalanya tetapi tidak dapat menikmati. Pernah gak saudara melihat punya segalanya tapi gak bisa nikmati? Halo? Betul gak? Iya, punya segalanya, punya ini punya, punya ini punya, punya ini punya. Tapi sakno Pak, kenapa kasihan? Diinfus, atas infus, mulut infus, gimana caranya nikmati Pak? Nah hari ini saya mau menyampaikan bagaimana mengantisipasi supaya hidup ini tidak sombong. Betul nggak saudara? Nah kalau saudara sudah kaya, seandainya nih Pak Yongki tadi nggak bilang berapa jumlah yang kaya di sini. Kalau saudara merasa sudah kaya, saya mau kasih tahu bagaimana caranya supaya kita tidak sombong. Penting kan? Saya mau kasih 3 hal. 1, kenapa kok dia ini bisa sombong? Kenapa Raja Uzia ini bisa sombong? Kita baca sama-sama dalam Tawarikh 26 ayat yang kelima. Kita muter-muter di pasal 26. Ayat yang kelima. Mau baca bareng-bareng? 2, 3. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Lalu apa yang menyebabkan dia sombong? Gini saudara, ada satu kata yang tidak pernah mendapatkan atensi. Perhatikan, Raja Uzia itu mencari Allah selama, perhatikan kata-kata, selama hidup Sakaria. Tapi Sakaria ini kan gak hidup terus, betul gak? Halo? Sakaria ini ada satu titik dia mati dan kemudian berhenti melakukan tugasnya sebagai seorang imam. Perhatikan, ia mencari Allah selama hidupnya Sakaria. Dan ketika Sakaria sudah mati, maka berhenti pula ia mencari Tuhan. Betul nggak? Halo? Setuju saudara? Iya. Dan Sakaria ini kerjaannya selalu mengingatkan supaya raja yang muda umur 16 tahun ini ngerti apa yang harus dilakukan di hadapan Tuhan. Tuhan ngomong gini loh, kamu jangan melanggar. Maka dia lakukan. Kamu mau ngambil keputusan perang, tanya dulu sama Tuhan. Halo? Setuju saudara? Saya mau ngambil istri nih, doa dulu. Wah, nanti kalau doa terlanjur diambil orang lain nih. Doa nggak mungkin. Wah gitu, nggak mungkin diambil orang lain. Nanti Tuhan ganti yang lebih bagus, kan gitu saudara. Nah, apa kerjanya Raja Uzia? Selalu ngingatin terus dia. Selalu mengingatkan dan memberitahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi ketika Raja Uzia ini menjumpai bahwa Imam Sakaria yang membimbingnya sejak muda itu mati, maka tidak ada lagi yang mengajar, memberitahu, mendidik dia hidup dalam takut akan Tuhan. Maka yang pertama-tama kenapa dia kehilangan kepekaannya dalam mencari Tuhan? Karena ia kehilangan bapak rohaninya. Ia kehilangan mentornya. Jadi dengan kata lain, penting bagi kita itu supaya hidup lurus seorang hamba Tuhan yang selalu mendampingi kita, mengingatkan kita, memberitahu kita, mendoakan kita,
Sebab merekalah yang berjaga-jaga atas hidup kita. Jangan pernah anggap remeh keberadaan seorang mentor rohani, bapak rohani, gembala sidang dalam hidup ini. Mungkin orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi pendeta, menjadi gembala, jadi guru sekolah minggu, itu tidak sekaya kita, tidak sepandai kita. Tapi selama dia mengingatkan perkara-perkara yang rohani, kita harus memberikan atensi terhadap dia. Setuju nggak saudara? Iya. Tidak semua pendeta pinter, pandai. Tidak semua pendeta itu lebih kaya dari kita. Tapi selama dia membicarakan hal-hal yang rohani, hidup takut akan Tuhan, kita harus terbuka untuk mereka. Setuju? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selama gembala sidang kita mengingatkan, minggu kemana kok nggak kelihatan? 2 minggu lalu kamu kemana? Kok nggak ikut doa? Kok nggak ikut kelas pendalaman Alkitab? Sepertinya mereka itu kepo, kepingin tahu terus saja gitu loh. Tapi selama itu dilakukan, maka hidup kita itu masih diawasi untuk hidup dalam kebenaran. Tapi yang celaka itu kalau setiap kali ketemu gembala sidang tanya, hari ini bisnis apa yang enak? Ada cuan-cuanan apa yang gampang? Nah itu sudah berubah, Imam Zakaria sudah berubah jadi pengusaha. Tapi selama dia selalu bertanya, gimana keadaan keluarga kamu? Siapa yang perlu didoakan? Siapa yang perlu diinjili? Itu masih bagus. Itu yang benar. Setuju katakan amin. Saudara masih bersama saya ini? Halo? Iya. Ya. Jadi seringkali Imam Zakaria itu kita anggap remeh. Tapi saudara, keberadaan mereka itu walaupun begitu, yang menyebabkan Raja Uzia ini berhasil. Yang kedua, kita baca ayat 18, 16 dulu. 16 dulu. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat 18. Mereka imam-imam itu berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan oleh karena hal ini." 18. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Jadi saudara-saudara, setelah Raja Uzia ini kuat, hebat, lalu Raja Uzia ini berubah jadi sombong. Ia merasa bisa apa saja karena hebat, punya uang, punya kekuasaan, punya nama. Ia merasa bisa apa aja. Masa pemerintahannya begitu luas, bisnisnya begitu berat, bisa saya menangkan. Masa bakar-bakar dupa aja nggak bisa. Ini bakar Yosua sih perkara kecil nih gitu saudara. Kalau cuma bakar-bakar itu kan cuma tinggal nyalain api lalu dibakar. Dia berpikirnya begitu. Kalau yang kayak begitu nggak perlu imam-imam nih. Kamu barusan lulus sekolah teologi. Kalau cuma bakar-bakar ini saya sudah pernah ngelihat Imam Zakaria ngajarin saya gitu. Ngelihat terus saya bagaimana Imam Zakaria bakar-bakar itu. Artinya apa saudara? Raja Uzia ini bisa hancur karena ia merasa bisa apa saja. Independen itu bagus.
Mandiri itu penting. Tetapi yang salah adalah kalau orang tidak merasa memerlukan orang lain. Semuanya serba bisa. Independen bagus gak? Bagus, mandiri bagus kan? Kenapa ada anak-anak yang oleh orang tuanya sengaja dikirim ke luar negeri supaya bisa mandiri, Pak? Halo? Cuma kalau di rumah semuanya selalu bilang, Bi, bikinkan teh. Bi, cuci baju saya. Bi, betul gak? Setrika bajunya, mana sepatunya gitu. Tapi kalau tinggal di luar negeri, piring gak dicuci, makan pakai piring kotor. Betul nggak? Tinggal di luar negeri, baju nggak dicuci, pakai itu baju yang bau keringat. Betul nggak? Jadi gimana? Orang diajar untuk apa? Mandiri. Bagus kan? Iya. Yang menjadi persoalan itu kalau orang itu tidak merasa perlu siapa saja. Sebab dia sudah bisa semuanya, nggak perlu orang lain. Duh, kamu kok belum menikah, Noni? Kamu ini loh mami papi kaya, kamu cantik kok nggak menikah. Saya nggak menikah, Om. Kenapa? Saya bisa cari uang sendiri. Nanti kalau menikah repot, Om. Pagi harus nyiapin kopi sama sarapan. Dia suka panggil-panggil, mana bajuku, mana bajuku. Jadi repot, Om. Jadi gimana? Gak usah menikah, Om. Kerja mandiri, nggak butuh siapa-siapa. Halo? Di sini tidak ada. Ya nah, lalu kemudian nih, Nyong, kamu kok gak kawin-kawin, kenapa? Enggak, Om. Loh, Tuhan itu menciptakan supaya kamu itu bisa punya penolong. Saya gak perlu ditolong, Om. Loh, siapa kalau kamu nanti bajunya kotor, siapa yang bantu nyuciin? Gak usah, Om. Apa? Mesin cuci, Om. Wah, mesin cuci. Laundry, apalagi kalau di Indonesia nih, 1 kilo 5.000 loh. 50 apa sen ya kalau di sini? Hah? 50 sen. Itu 1 kilo, Om. Buat apa ngerepotin? Pelihara istri besar biayanya, Om. Ada lipstiknya, ada nyalonnya, ya toh. Belum lagi anting-anting, kalung dan sebagainya. Itu berat, Om. Lebih baik pelihara mesin cuci, Om. Lalu tanya lagi, kamu kenapa? Siapa yang nyiapin kamu makan? Tenang, Om, apa? Sekarang itu ada Grab, makannya lebih enak daripada istri yang masak. Waduh, gawat. Mandiri ternyata gak butuh siapa-siapa, betul gak, saudara? Ini repot. Orang itu bisa sombong, bisa tinggi hati, bisa hancur hidupnya kalau sudah gak butuh siapa-siapa. Betul nggak? Firman Tuhan bilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Halo? Iya. Jadi dengan kata lain, kenapa dia bisa gagal hidupnya di tengah-tengah hidup sukses dan berhasil? Kenapa? Yaitu tadi, ketika Tuhan bilang yang bakar-bakar itu harus imam, maka dia bilang kalau cuma bakar-bakar gitu ya saya bisa, gak usah dia. Semua mau ditangani karena dia hebat. Ingat saudara, ngebayang gak kalau Bapak Gembala khotbah bisa, Pak? Bisa. Doa bisa? Bisa. Nyanyi, Pak? Bisa. Main musik bisa? Bisa. Terima tamu bisa? Bisa. Jalankan offering bisa, Pak? Bisa. Terima tamu bisa, Pak? Bisa. Ngebayang gak kalau Pak Gembala seorang diri melakukan semuanya? Bulan depan ngamar rumah sakit hospital di sini. Habis semuanya ditangani sendiri. Betul nggak? Tuhan itu menciptakan kita dalam komunitas bersama-sama. Jadi nggak bisa semuanya dilakukan seorang diri. Hari ini saya mau menyampaikan supaya kita saling bekerja sama dengan orang lain. Sekalipun saya bisa, tapi kalau ada yang bisa diwakilkan, kerjaan jauh lebih enteng. Betul nggak, saudara? Setuju, saudara?
Itu sebabnya seorang istri setelah menikah jangan sampai ketika suami bilang, tolong dong bikinkan kopi. Punya kaki, punya tangan, bikin sendiri. Aduh. Itu yang menyebabkan penyesalan seumur hidup. Jadi bikinkan dong gitu loh, kan itu fungsinya penolong gitu. Yang ketiga, dan ini yang terakhir. Biasanya yang terakhir itu ada suasana sukacita, puji Tuhan. Yang ketiga saudara, kalau yang pertama tadi apa ya? Lupa saya. Apa yang menyebabkan dia sombong? Nomor 2. Nomor 1. Ia kehilangan mentor. Itu sebabnya membangun relasi, hubungan dengan seorang hamba Tuhan secara baik, tulus dan benar penting. Halo? Iya. Yang ketiga, ia tidak menghormati Tuhan lagi. Ini serius. Merasa setara dengan Tuhan. Mari saya ajak saudara lihat ayat yang ke-16. 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Yang ketiga saudara, ia tidak menghormati Tuhan lagi. Kalau awal-awalnya Tuhan itu berbicara apa saja dilakukan tepat, benar di mata Tuhan. Sekarang Tuhan bilang pembakaran ukupan itu harus dilakukan oleh seorang imam. Maka Raja Uzia ini tidak lagi menghormati Tuhan. Enggak Tuhan-Tuhanan. Kalau cuma bakar-bakar saya bisa. Enggak begitu Raja Uzia. Kamu jangan begitu katanya imam-imam. Kamu umur berapa berani larang-larang saya? Saya ini orang nomor 1 di negeri ini loh. Jangan macam-macam sama saya. Usianya lebih muda, sekalipun imam, gak berani berbuat apa-apa. Karena mereka dicukupi oleh raja. Minggir. Tidak merasa lagi perlu menghormati Tuhan. Tapi di Tuhan ini yang ngomong. Minggir. Gak ada Tuhan-Tuhanan. Saudara-saudara yang saya kasih, orang yang tidak menghormati Tuhan lagi, selesai. Saya ulangi, orang yang tidak menghormati Tuhan lagi, selesai. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Saya berangkat dari Surabaya menuju ke sebuah pelayanan di desa, di daerah. Namanya Kota Mojokerto. Saya asal Surabaya. Itu perlu 1 jam perjalanan. Tapi karena saya tidak tahu kota itu, maka saya dijemput oleh seorang hamba Tuhan. Belum pendeta penuh, tapi pendeta muda. Dia menjemput saya dengan istrinya. Dan dia bilang begini, Pak, kita ngobrol-ngobrol ya Pak, perjalanan 1 jam Pak, nanti dibuat diam-diaman jadi lama Pak. Iya boleh. Di tengah perjalanan itu istrinya bilang, Pak, mau nggak Pak dengarkan kesaksian saya? Boleh Ibu. Lalu dia cerita, waktu saya sebelum jadi istri hamba Tuhan Pak, saya kerja ikut orang. Perusahaan yang besar Pak. Nah pada waktu siang hari, suatu hari di siang hari, waktu jamnya makan siang, saya duduk di meja dan mau makan, saya doa dulu. Kemudian ketika saya sedang berdoa, mata saya tutup, tangan saya lipat, saya menundukkan kepala, tiba-tiba Pak, meja tempat saya menaruh makanan itu ada yang menggebrak, memukul meja, berat. Dia bangun, buka bata, lalu dia ngelihat ternyata yang pukul meja itu bosnya. Lalu bosnya bilang gini, ngapain kamu tutup mata? Buat apa kamu tutup mata? Lalu perempuan ini bilang, saya berdoa. Kamu doa untuk apa? Saya bilang terima kasih sama Tuhan karena hari ini bisa makan. Berhenti berdoa sama Tuhan.
Sebab yang kasih makan kamu itu bukan Tuhan, saya tahu. Dia bilang gini, kalau kamu nggak kerja sama saya, kamu nggak bisa makan. Papa mamamu yang di rumah bersama adik-adikmu juga nggak bisa makan. Kamu bisa membiayai keluargamu, itu karena saya yang memperkerjakan kamu di sini. Kamu jangan terima kasih sama Tuhan, terima kasihnya sama saya. Tuhan gak ada. Saudara-saudara, itu ibu hampir terkencing-kencing di di depan meja makannya itu. Tangannya gemeter, gak karuan, lalu bosnya lewat. Dia bilang gini, Pak, waktu saya saksi sama Bapak ini, saya tiba-tiba trauma loh Pak. Ingat lagi masa di mana saya dibentak dan digebrak mejanya. Lalu ibu itu bilang, saya ketakutan Pak. Lalu saya berdoa lagi. Saya bilang, Tuhan ampuni Laupan. Ampuni bos Tuhan. Ampuni. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara, akibat peristiwa itu apa yang terjadi? Ketika orang tidak lagi menghormati bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup ini. Bulan depannya nggak perlu tahun depannya, bulan depannya itu perusahaan yang besar langsung disegel sama kepolisian. Dan pemiliknya Laupan, bos besar itu menjadi DPO, daftar pencarian orang di Polda karena menggelapkan uang orang lain dan tersangkut masalah kejahatan keuangan. Saudara-saudara, hari ini loh saya mau bilang sama saudara, hidup itu memang gak kelihatan Tuhan. Tapi kalau kita bisa seperti sekarang itu karena campur tangan Tuhan. Kita harus selalu menaruh hormat sama Tuhan. Jangan anggap remeh loh. Kalau saudara bisa melewati pandemi ini, itu karena campur tangan Tuhan. Banyak orang yang kepingin seperti saudara, tapi hanya saudara yang diberi kesempatan. Jangan lupa, enggak Pak, saya minum vitamin terus Pak. Setiap pagi saya selalu mencari matahari, vitamin D3 Pak. Saya olahraga Pak. Jangan lupa loh Pak. Itu nyawa asalnya dari Tuhan loh. Sehat itu karena anugerah Tuhan. Hidup ini karena kemurahan Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Uang banyak bisa tidak kau nikmati loh. Kalau bukan Tuhan berkemurahan, tidak ada hari esok. Apalagi yang engkau nikmati hari-hari ini, itu anugerah Tuhan. Rasa-rasanya kalau kita hidup itu, kok kurang ya berbuat apa-apa untuk memuliakan Tuhan. Hari ini saya berdoa supaya engkau tidak terjebak dalam sebuah bentuk suasana kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan yang menyebabkan kau lupa menaruh hormat sama Tuhan. Hidup ini anugerah. Hanya Tuhan yang mampu menyebabkan kita ada. Kita cari Tuhan bukan supaya kaya. Kita cari Tuhan karena Tuhan itulah tujuan hidup kita. Yesuslah juru selamat, sangat mengasihi kita. Dia bukan batu loncatan supaya kita sukses. Dia adalah sasaran hidup ini, target hidup ini, supaya kita ada di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala Sidap. Musisi sangat sekarang. Sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa tidak ada satu yang kebetulan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hambanya pagi ini berbicara, saudara tangkap baik-baik. Karena kita tidak punya ada rencana sama sekali. Dan itu terjadi baru kemarin saja. Komunikasi sebentar dan Tuhan izinkan untuk bisa. Saya berdoa, semalam-malaman saya berdoa, Tuhan
Engkau tahu saya tidak pernah mengatur hamba Tuhan supaya bicara ini itu. Saudara tahu itu saya. Hamba Tuhan siapa saja saya tidak pernah atur. Karena saya percaya Roh Kudus akan berbicara dengan caranya sendiri. Memakai hamba Tuhan yang Tuhan izinkan untuk bicara kepada umat. Nah saudara, pagi hari ini saudara tangkap. Kita belajar satu pengajaran yang luar biasa. Hati-hati dalam hidup ini. Sebab kita dicipta untuk menjadi kemuliaan. Jangan sombong. Dan hidup di dunia ini hanya kesempatan sebentar saja. Tapi kesempatan yang sebentar ini menentukan kemanakah kita akan pergi, saudara. Saya percaya setiap kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan. The grace of God, the love of God, the mercy of God. Untuk itulah kesempatan yang baik ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Pendeta Henok, firman Tuhan yang sungguh mengingatkan kita semua dalam kesempatan yang sangat baik ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. This life is only opportunity. Untuk life is to serve God. melayani Tuhan. Therefore, don't waste what God has given to us. Sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, Tuhan. Selagi aku masih kuat. Bila saya nanti, Tuhan, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku. yes Lord, Selagi we open our hearts aku to you, Father. masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Sementara musik mengalun, saudara. Saudara, mulai introspeksi diri kita masing-masing. Kita ada di hadapan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. The presence of God is here right now. If you are sensitive about Him, you know this, that He is here. Ia ada di sini, saudara. Mari buka hatimu, saudara. Just open your hearts, brothers and sisters. Inilah kesempatan yang baik. Firman Tuhan yang baru saja ditaburkan untuk mengingatkan kita agar kita tidak lepas kontrol. Karena kesuksesan kita, karena kita sudah merasa bisa segalanya, sehingga kadang-kadang kita bisa melupakan Tuhan, menjadi sombong. Mari koreksi diri kita masing-masing. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kalau ada hal-hal yang mungkin kita sudah keluar jalur, kita bisa berkata, Tuhan ampunilah aku. Lord forgive me from all of my iniquities, my transgression. It may be any evil thought, pikiran-pikiran yang jahat mungkin Tuhan.
yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami. You have sacrificed your life upon the cross for us, Lord. To show, to demonstrate that you love us. Betapa besarnya kasih Allah itu kepada kita, saudara. Waktu kita terhilang, waktu kita jauh dari Dia, Dia datang